Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang baik, Bapa yang kekal, yang selalu ada bersama dengan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama menyertai kami, Immanuel sampai akhir zaman. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, kemurahan-Mu sampai saat ini. Kembali kami ada lagi karena anugerah-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 43 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripada aku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, selain Tuhan, siapa yang paling bertanggung jawab atas hidup kita? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Kita hendaknya hidup dengan penuh tanggung jawab dan berani menghadapi berbagai pilihan ataupun resiko yang ada. Salah satu tanda dari kedewasaan adalah kemampuan dan kemauan untuk bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan berani menerima konsekuensi dari setiap tindakan ataupun keputusan yang ia lakukan. Tanggung jawab adalah cerminan dari karakter. Kalau ada orang yang selalu lari dari tanggung jawab, itu berarti dia punya karakter yang lemah, tidak siap menghadapi kenyataan, dan selalu bersembunyi dari apa yang harus dihadapi. Kita perhatikan Kejadian 43 ayat 8 dan 9 ini. Di situ Yehuda berkata kepada Israel atau kepada Yakub ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maksudnya adalah Benyamin. Maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripada aku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Seiring berjalannya waktu, Yehuda berubah menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Dalam keadaan yang sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain kecuali harus pergi ke Mesir dan membeli bahan makanan, Yehuda menunjukkan sikap tanggung jawabnya. Ia menjadikan dirinya sebagai jaminan atas keselamatan Benyamin, anak yang bungsu yang sangat dikasihi oleh Yakub. Dengan menunjukkan sikap tanggung jawabnya, maka Yakub pun merelakan kepergian Benyamin demi agar semua orang, yaitu Yakub dan seluruh keluarganya, seluruh keluarga anak-anaknya, mendapatkan bahan makanan. Kalau kita perhatikan perkembangan dari Yehuda, Yehuda berkembang menjadi semakin lebih dewasa. Ada kesalahan-kesalahan yang ia lakukan di masa lalu, tapi seiring berjalannya waktu, ia bertumbuh dan belajar dari kesalahan, dan terus berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mengambil peranan yang penting dalam situasi-situasi yang sulit. Tanpa kata-kata dari Yehuda, tanpa jaminan dan tanpa tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Yehuda, kemungkinan besar Yakub tidak akan mengizinkan Benyamin untuk ikut pergi bersama-sama dengan Yehuda dan saudara-saudaranya menuju ke Mesir. Tapi sikap Yehuda mempengaruhi Yakub untuk mengizinkan Benyamin pergi. Dalam situasi di kehidupan kita, saudara, ada kalanya butuh sikap tanggung jawab dari kita. Sikap untuk berani
mengambil peranan yang penting demi terjadinya suatu keputusan yang terbaik dalam suatu persoalan. Yehuda bisa saja bersikap tidak peduli, menunjukkan kemarahan, masa bodoh dengan situasi kesulitan yang ada. Tapi dalam situasi yang sangat menekan itu, dia memilih untuk mengambil peranan yang terbaik, berani menghadapi resiko, dan menjamin dirinya untuk adiknya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, adakah kita telah menjadi orang yang bertanggung jawab? Ataukah kita seringkali lari dari tanggung jawab, tidak peduli dan masa bodoh dengan situasi yang ada? Mari belajar untuk mengambil tanggung jawab yang diperlukan untuk terjadinya solusi dalam kehidupan kita. Ikuti tuntunan Tuhan dan melangkah sesuai dengan pimpinannya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami tuntunan, ajaran untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dalam berbagai keadaan di kehidupan kami, dalam situasi-situasi yang sulit, dalam keadaan-keadaan di mana diperlukan tanggung jawab. Tolong kami untuk mengambil peranan dan berani untuk mengambil keputusan, berani menerima konsekuensi dari tindakan, pilihan dan keputusan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berbicaralah terus kepada kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat ya Roh Kudus untuk lebih lagi mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Berkatilah kami dalam sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami, jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah setiap kami dan nyatakanlah kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.